kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Situs bullying.com menggambarkan kondisi anak yang telah melakukan skip challenge sebagai berikut. Merasakan sakit kepala, pembuluh darah di mata pecah dan terlihat merah. Itu belum sampai sekolahannya udah hilang. Ada yang ngelihat, ada yang enggak, jadi bingung katanya kan. Indonesia masih menjadi subur. Kasus ini meningkat 100% dari tahun 2013 ke tahun 2014. Karena kasus pelecehan seksual dan tindakan pemerkosaan masih terjadi hampir setiap daerah. Amerika Serikat, FBI. Kasus kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia seperti tidak berhenti menghiasi pemberitaan media akhir ini. Miris? Tentu saja. Padahal beragam sosialisasi diselenggarakan untuk mencegah dan mencari jalan keluarnya. Sementara itu, tidak mungkin kita memingit anak dari dunia luar atau mengawasinya setiap saat agar terhindar dari kejahatan tersebut. Menurut instansi federal Amerika Serikat, FBI, Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat kekerasan seksual tertinggi di Asia. Indonesia menduduki peringkat 6 dunia dengan tingkat pemerkosaan terhadap anak. Sangat menyedihkan memang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat angka kasus ini meningkat 100% dari tahun 2013 ke tahun 2014. Melalui situs kpai.co.id, Sekretaris KPAI menyatakan modus pelaku semakin beragam. Kemajuan teknologi dan kurangnya pengetahuan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak serta lingkungan pergaulan menjadi penyebabnya. Pedofilia adalah sebuah kelainan seksual yang diderita oleh seseorang yang melampiaskan hasrat seksualnya pada anak di bawah umur. Pelaku pedofilia biasanya adalah orang dewasa dengan usia di atas 17 tahun, sedangkan korbannya biasanya berusia di bawah 14 tahun. Dengan terkuaknya sebuah grup pedofilia di jejaring sosial Facebook membuat masyarakat resah. Grup Facebook ini dibuat dari 9 Maret 2016 dan sudah memiliki 7.000 lebih keanggotaan. Dalam grup tersebut terdapat 500 video dan 100 foto kejahatan seksual yang diposting oleh anggota grup tersebut. Grup Facebook tersebut telah terhubung dengan jaringan pedofilia internasional. Berkat laporan masyarakat dan kerja keras dari tim Cybercrime Polda Metro Jaya, polisi berhasil mengamankan 4 orang pelaku yang bertugas menjadi admin laman grup Facebook tersebut. Di sini ada admin yang mengoperatorkan. Di sini namanya ada 4 orang, Dede Sobur, ini nama samarannya. Kemudian Diki Firmansat, TJ, Tidei, kemudian Siti dan Baru Ulum. Nah, dari sini ada syarat-syarat member yang harus diikuti oleh para member. Pertama, tidak boleh pasif. Kemudian posting video atau gambar porno yang anaknya belum pernah diupload. Jadi korbannya bertambah. Untuk menguak grup Facebook ini bukan perkara mudah. Tim Cybercrime harus berpura-pura untuk menjadi member di grup Facebook tersebut. Dengan penyelidikan mendalam dan kerjasama dengan beberapa instansi, akhirnya para pelaku pun dibekuk. Sebenarnya ini adalah sebuah jaringan besar penegak hukum internasional yang dimana semua provider besar, Facebook, Twitter, Google, Yahoo, Dropbox dan semuanya itu gabung dalam task force itu. Jadi ketika kita temukan konten yang kita curigai, kita bisa saling tukar informasi. Kemudian nanti mereka akan mengirimkan data terkait dengan permintaan itu ke dalam suatu aplikasi yang memang semua internet service provider ikut dalam situ. Dan kita bisa langsung melakukan analisa terhadap pelakunya, jaringannya, sampai kita temukan 7.000 sekian follower member dari grup itu. Kemudian kita temukan, oh dia ternyata untuk sharing data dia menggunakan WhatsApp dan segala macam. Grup ini aktif bertukar konten pornografi anak dengan warga dari 11 negara di Amerika Tengah dan Selatan, yakni Peru, Argentina, Meksiko, El Salvador, Chili, Bolivia, Kolombia, Costa Rica, dan Amerika Serikat. Hari ini saya telah menandatangani
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perpu ini dimaksudkan untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Pada Rabu 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman tambahan antara lain dikebiri akan diberikan pada pelaku tertentu. Ruang lingkup Perpu ini mengatur pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Pemberatan ini penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Menurut Presiden, penambahan pasal tersebut akan memberikan ruang kepada hakim untuk memberikan hukuman seberat-beratnya dan menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Hukuman kebiri kepada para pelaku pedofilia telah diterapkan di beberapa negara, di antaranya Jerman, Rusia, dan Ceko. Sedangkan negara Arab Saudi dan Filipina memberikan hukuman mati kepada tersangka pedofilia. Walaupun telah dilakukan perubahan Perpu oleh Presiden Joko Widodo, namun hingga sekarang pemberian hukuman kebiri masih menjadi pro kontra di masyarakat. Apakah itu hukuman yang sesuai atau justru merupakan hukuman yang tidak tepat sasaran? Hingga sekarang, para pelaku pedofilia masih banyak berkeliaran di lingkungan kita. Pelakunya sendiri bisa saja orang yang dekat dengan kita. Biasanya, pelaku mencari tahu lebih banyak tentang anak yang mereka incar. Lalu bagaimana cara mendeteksi para pelaku pedofilia? Menurut Dr. Philip Scalvin, PhD, seorang psikolog terkenal dan pembawa acara televisi, menyatakan bahwa pelaku kejahatan seksual pada anak selalu melewati tahap yang disebut grooming pada calon korban. Meski pelaku memiliki latar belakang umur, kepribadian, dan penampilan yang berbeda, mereka punya kesamaan dalam mengidentifikasi korban, yakni dengan cara mencari anak kecil yang dirasa paling rentan. Paling rentan yang dimaksud adalah berasal dari keluarga yang rapuh, kedua orang tua sibuk bertengkar atau berpisah, dan kurang atau tidak diawasi orang tuanya atau orang dewasa kerabat dekat saat anak beraktivitas sehari-hari. Setelah mendapatkan target, ia akan mengumpulkan info sebanyak-banyaknya tentang anak yang menjadi target. Pengumpulan informasi ini biasanya tersamar melalui obrolan dengan anak, orang tua, maupun pengasuh anak. Begitu mendapatkan informasi, mereka akan mendekati anak dan keluarganya, akan bermurah hati dan suka menolong. Jadi, kita harus waspada jika ada seseorang yang lebih tahu mengenai anak kita dibandingkan orang tuanya sendiri, karena itu adalah salah satu pintu masuk terjadinya kejahatan seksual pada anak. Kepada orang tua, harap berhati-hati, saat ini sedang tren di kalangan anak-anak permainan namanya Skip Challenge. Permainan ini sangat berbahaya dan bisa berakibat pada kelumpuhan. Kira-kira seperti itulah inti pesan yang disebarkan secara berantai melalui layanan pesan singkat WhatsApp. Bagi orang tua yang membaca pesan ini tentunya sangat mengerikan. Pesan ini menggambarkan fenomena yang sedang gandrung bagi anak-anak remaja bahkan yang beranjak dewasa. Apakah ini informasi palsu atau hoax untuk menakut-nakuti para orang tua? Melansir situs nobullying.com, ternyata permainan ini memang benar ada dan pernah menjadi hits mulai dari tahun 1995. Menurut bullying.com, Skip Challenge memiliki tujuan untuk mendapatkan perasaan euforia. Rasanya seperti kehilangan kesadaran namun sesaat. Ada juga
yang menyebutkan sensasi yang ditimbulkan seperti mengkonsumsi narkotika tetapi tidak menimbulkan ketergantungan. Karena sensasi itulah permainan ini menjadi fenomenal. Namun sesungguhnya dampak yang akan terjadi sangatlah mengerikan. US Centers for Disease Control and Prevention menyatakan sepanjang 1995 hingga 2017, ada 82 media di Amerika Serikat yang melaporkan kematian karena skip challenge. Mereka percaya jumlah ini hanya puncak gunung es. Korban yang tidak terlacak jauh lebih banyak dan terus bertambah seiring waktu. Sedangkan situs berita Daily Mail menyebutkan setidaknya ada 100 remaja tewas di Amerika Serikat pada saat itu akibat permainan yang juga dikenal sebagai choking game ini. Permainan yang tampak sederhana ini beresiko mengundang maut, bisa berujung pada cacat seumur hidup hingga kematian. Dokter keluarga sekaligus konsultan kesehatan Klinik Puri Mutiara, Dr. M. Saptaji, seperti dikutip dari tempo.co.id mengatakan permainan ini bisa menyebabkan pneumotoraks. Pneumotoraks adalah kondisi di mana udara nafas terperangkap di paru-paru akibat trauma terkena benda tumpul di dada. Akibatnya korban akan tersengal atau sesak nafas. Bahkan jika ada tekanan terlalu keras bisa berakibat pada retak bahkan patah tulang iga atau rongga dada hingga terjadi pendarahan di rongga dada. Menurut Dr. Aji, udara yang terperangkap harus segera dikeluarkan secara profesional oleh ahli medis dengan membuat lubang di rongga dada tersebut. Dampak lain yang juga tak kalah mengerikan dari permainan ini adalah terhentinya asupan oksigen ke otak. Dari video yang beredar di media sosial, remaja yang ditekan dadanya kemudian pingsan hingga kejang-kejang. Dikutip dari kompas.com, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Harapan Kita, Yoga Yuniadi menjelaskan, kekurangan oksigen di bagian otak itulah yang menyebabkan penurunan kesadaran hingga kejang. Akibat fatalnya, hipoksia bisa menyebabkan kerusakan otak. Jika terjadi selama lebih dari 4 menit akan menyebabkan kerusakan otak yang bersifat permanen. Sungguh berbahaya. Penghentian suplai oksigen yang cukup ke otak saat mereka kehilangan kesadaran menyebabkan hipoksia. Hipoksia tidak hanya merugikan korban, namun orang terdekat dan juga keluarganya. Orang yang mengidap hipoksia umumnya membutuhkan pengobatan mahal jangka panjang serta rehabilitasi demi pulihnya fungsi otak. Hipoksia tidak hanya menyerang fisik, namun juga mental si penderita. Menyeramkan bukan? Karenanya, sejak dini mulailah untuk melakukan pencegahan menyebarnya permainan ini. Orang tua senantiasa mengingatkan kepada anak agar tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan diri mereka atau teman sepermainannya. Lalu, bagaimana jika hal itu sudah terjadi? Dan bagaimana mengetahui bahwa Anda menjadi korban dari skip challenge? Situs bullying.com menggambarkan kondisi anak yang telah melakukan skip challenge sebagai berikut. Merasakan sakit kepala, pembuluh darah di mata pecah dan terlihat merah, memar di sekitar leher, serta terlihat linglung atau disorientasi. Jika terdapat tanda-tanda seperti ini, ada baiknya membawa segera anak Anda ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan observasi atas gejala tersebut. Seorang bocah 12 tahun menjadi korban penculikan di Kota Barat pelaku berencana membawa korban ke kawasan sementara pelaku melarikan diri. Di Jawa Barat, seorang bocah berusia 8 tahun hilang sejak warga 3 yang hari lalu. meneriakan korban langsung menangkap dan menyatakan pelaku. Kita curiga dengan situasi kayak gini. Maraknya penculikan anak di berbagai wilayah Indonesia membuat resah para orang tua. Seperti yang terjadi di Bogor, Najib Saleh Bawajir tengah menunggu kabar anaknya yang hilang, Naila Najib Bawajir. Putri yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar ini terbiasa berangkat dan pulang sekolah sendiri. Diduga, ia diculik saat tengah berangkat menuju sekolah. Selasa, dia datang, nggak tahu siapa ada yang datang, nanya ke wali muridnya, yang nanya kelas si Naila
kelas 3 nah, di mana nah. Atau waktu itu Naila jam 11 itu orang datang, si Naila udah pulang. Atau orangnya kebesokannya baru datang pagi-pagi. Si Naila berangkat sekolah kan jalan dia mah. Dia jalan, dia belum sampai sekolahannya udah hilang. Dan ada yang ngelihat, ada yang enggak, jadi bingung katanya kan. Udah di situ akhirnya di pagi itu hilang. Pas ibu saya jam 9 sampai jam 10 ibu saya ke sekolahannya, habis nempel adeknya nggak ada katanya. Nah hilang, nggak masuk sekolah katanya, belum sampai sekolahan berarti udah hilang jadinya. Di Sukabumi, anak dari Siti Fatimah, Anissa Cikal Rambu Anugrah yang berusia 8 tahun sempat menjadi korban penculikan. Berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan kembali sang buah hati. Tidak hanya melapor ke kepolisian, selebaran yang memuat ciri-ciri sang anak pun ditebar, termasuk di sekolah sang anak. Beruntung, Anissa Cikal ditemukan oleh petugas SPBU Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas menghubungi kontak wali kelas yang tercantum di informasi yang disebarluaskan, dan kini Anissa Cikal telah kembali ke tangan orang tuanya. Ternyata benar anak saya, alhamdulillah bagus ya Allah ya. Benar anak saya, langsung dibawa pulang ke rumah. Terus katanya siapa itu yang bawa atau yang simpen itu siapa? Sejauh ini sih masih belum bisa ini ya. Nanti juga kan kalau anak kecil udah bisa ngomong sendiri, kalau dianya udah tenang, takutnya kan masih trauma kalau ditanya-tanya terus. Di tengah maraknya pemberitaan mengenai penculikan anak, kabar burung yang tak kalah meresahkan muncul ke permukaan. Modus penculikan yang berpura-pura menjadi orang gila tersebar di media sosial atau pesan berantai. Bahkan di Majalengka, peringatan penculikan dengan lambang kepolisian pun tersebarkan. Melalui kasat Binmas AKP Asep Saifuddin Fikih menuturkan isu dari berbagai media sosial sangat meresahkan. Itu hoax, tidak benar, dan tidak pernah ada kejadian di Majalengka. Masyarakat tidak usah resah dengan informasi tersebut karena tidak benar, dan kami juga tegaskan bahwa kami dari kepolisian baik dari tingkat Polda atau Polres tidak pernah mengeluarkan perhatian atau imbauan seperti yang beredar tersebut. Begitu penjelasan dari AKP Asep Saifuddin Fikih. Pemberitaan mengenai orang gila yang diduga penculik belum bisa dipertanggungjawabkan, alias hoax. Info berantai ini bukan hanya membuat khawatir para orang tua, namun memakan korban. Di Banjarnegara, seorang kakek bernama Sabto Handoyo dihajar massa karena diduga berpura-pura gila dan ingin melakukan penculikan. Beruntung sang kakek berhasil diselamatkan oleh polisi dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Sabto yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan telah dikembalikan kepada keluarganya di Cilacap. Begitu ucap Kapolsek Mandiraja AKP Minarto. Kami tidak melakukan pembiaran terhadap pelaku pengeroyokan, namun hal ini telah diselesaikan secara kekeluargaan antar pihak keluarga dan para pelaku. Pihak keluarga juga tidak menuntut karena dari pihak keluarga sudah memakluminya. Bukan hanya Banjarnegara, di Brebes, seorang tunawisma juga menjadi korban amuk massa yang termakan hoaks penculikan. Bupati Brebes Itza Priyanti prihatin dengan hoaks penculikan tersebut sebab merugikan orang yang mengalami gangguan jiwa dan tunawisma. Jangan sampai ada kejadian lain yang menimpa orang gila. Ayo kita amankan baik gelandangan dan orang gila. Begitu kata Itza Priyanti. Di Tegal, hoaks serupa pun menyebar. Polisi menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak main hakim sendiri. Sementara itu, seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa diamankan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Hoaks lain pun menyebutkan penculikan anak akan berujung ke penjualan organ tubuh sang korban, lengkap dengan video potongan tubuh manusia yang lagi-lagi tersebar melalui media sosial dan pesan berantai. Indonesia Hoaxbuster atau IHB mencoba meluruskan penculikan anak yang berujung penjualan organ tubuh sang korban melalui akun Facebooknya. Video yang memperlihatkan potongan tubuh tidak ada sangkut pautnya dengan penculikan anak.
Video tersebut merupakan kejadian kerusuhan dalam penjara di Brazil yang berujung mutilasi. IHB mencoba mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing terhadap kabar yang belum dicek kebenarannya. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pun memberi tanggapan terhadap hal ini. Saya yakinkan dan sudah cek di Sumatera Utara dan beberapa wilayah lain termasuk Jakarta, berita tersebut adalah berita hoax. Saya selaku pimpinan kepolisian menyatakan tegas, sepanjang sepengetahuan saya dan para kepala kepolisian daerah semuanya menjawab dan telah melakukan pengecekan dan menjawab tidak ada. Informasi yang beredar tanpa konfirmasi akan memperburuk keadaan dan membuat orang menjadi ekstra curiga. Salah-salah malah menjadi fitnah yang merugikan orang lain.